Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah pengajian salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita memuja dan memuji Allah serta memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna memperdalam ilmu agama, yang mana hal tersebut dari perkara yang dituntut atas setiap muslim dan muslimah. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, figur kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Pembahasan ini terbilang penting, khususnya kita yang berada di akhir zaman seperti sekarang ini. Telah banyak bermunculan tanda-tanda kiamat persis seperti yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu saja semakin menambah iman dan keyakinan kita bahwa kiamat betul-betul akan terjadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah yang mengabarkan kejadian-kejadian dan terbukti pada zaman kita sekarang ini. Maka dengan kita mempelajari pembahasan dengan tanda-tanda kiamat ini akan semakin menambah iman, menambah takwa kita kepada Allah, akan semakin membuat kita mempersiapkan diri untuk hari-hari ke depan, persiapan ilmu dan amal. Karena tidak ada jalan keluar untuk kita bisa selamat dari berbagai fitnah akhir zaman, dari berbagai kejelekan-kejelekan yang muncul di akhir zaman sebagai pertanda kiamat, melainkan dengan kita sibuk dengan ilmu dan amal. Itulah as-sirat al-mustaqim, itulah jalan yang lurus yang senantiasa kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ulama tafsir menyebutkan bahwa jalan yang lurus adalah jalan ilmu dan amalan. Maka kebaikan seseorang di muka bumi ini, khususnya di akhir zaman seperti sekarang ini, adalah bagaimana dia bisa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah banyak kita singgung tentang alamatus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Maka di sini kita akan sebutkan lagi beberapa di antaranya. Di antara yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, disebutkan di sini bahwa di antara tanda dari tanda-tanda kiamat, qabdul ilmi wa dhuhurul jahli, dicabutnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Dicabutnya ilmu dan merajalelanya kejahilan dan kebodohan. Ini di antara tanda kiamat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu." Rasulullah bersabda, di antara tanda kiamat, yakni tanda kecil hari kiamat, tatkala ilmu dicabut. Ilmu agama maksudnya itu dicabut, tidak tersisa lagi di dunia ini. Wa yathbutul jahlu, dan ketika ilmu dicabut, yang merebak, yang bermunculan, yang tersebar, merajalela kejahilan, kebodohan. Ini para jamaah sekalian. Dan ketika ilmu sudah dicabut, ini tanda terjadinya banyak kerusakan. Manusia tanpa ilmu agama, kehidupannya akan seperti binatang. Tidak ada lagi norma, tidak ada lagi hal-hal yang mengatur hidup mereka, tidak ada rasa takut mereka untuk melakukan pelanggaran, melakukan dosa, maksiat. Ilmu agama sudah diangkat. Orang-orang yang berilmu sangat sedikit jumlah mereka. Yang terlalu banyak dan merajalela adalah orang-orang yang jahil. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu subhanallah nampak di zaman kita. Sedikitnya orang-orang yang memiliki ilmu agama dengan ilmu yang mapan. Sedikitnya para asatidzah, ustadz-ustadz, para ulama yang mengajarkan umat kepada kebaikan, yang betul-betul menjadi seorang dai rabbani, yang mengajarkan ilmu dengan sebenar-benarnya. Sedikit jumlah mereka. Nah, ketika ilmu agama sudah sedikit, kejahilan merajalela, maka terjadilah banyak penyimpangan, terjadilah banyak hal-hal yang membuat kita gelisah, banyak statement-statement yang sangat bertentangan di dalam agama, banyak orang-orang yang mendustakan Quran, banyak manusia-manusia bermunculan memasang dirinya seperti seorang yang pandai berfatwa, menyampaikan agama, tetapi dengan kejahilan. Dia tidak ditahu bagaimana kapasitas ilmunya, belajarnya juga dari mana. Sehingga kalau orang yang seperti ini berbicara dan diberikan tempat untuk berbicara, yang ada adalah penyimpangan yang terjadi. Dan telah berlalu juga di antara tanda kiamat, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat sebentar lagi akan tiba. Nah, ilmu agama
Ini perkara yang mulia yang disandang oleh seseorang, dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan permainan, bukan ilmu yang di situ seseorang kalau keliru bisa dimaafkan atau tidak masalah, masih bisa diperbaiki. Kalau agama keliru kita di dalamnya, pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, akan sampai di akhirat. Sebab kita berani berbicara di dalam urusan agama tanpa bekal ilmu, dan ini dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya, karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Janganlah kau berkata sesuatu yang disebutkan oleh lisanmu secara dusta. Kamu berkata ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, maka mereka tidak akan pernah beruntung. Mata'un qalil walahum adzabun 'adzim. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Nah, dan dari dosa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Imam Ibnul Qayyim bahkan menyebutkan bahwa dosa yang paling besar secara mutlak adalah at-taqawul 'alallahi bila ilm. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Sebab tidaklah terjadi kesyirikan, tidaklah terjadi penyimpangan, kecuali dasarnya karena berucap tanpa ilmu. Nah, maka ini dari perkara kejelekan yang terjadi di akhir zaman, sebagai tanda kiamat hampir tiba. Ilmu dicabut, kejahilan merajalela. Hal ini juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam keterangan yang lain, dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dan juga datang dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna baina yaday sa'ah." Sesungguhnya sebelum terjadinya kiamat, la ayyaman, akan ada hari-hari, yunzalu fihal jahlu, di mana di hari-hari tersebut, di zaman tersebut, yang ada adalah kejahilan, kebodohan. Wa yurfa'ul ilmu, sementara ilmu dicabut dari mereka. Tidak ada ilmu agama, yang ada adalah kejahilan. Na'udzubillahi min zalik. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah juga mengabarkan, yataqarabuz zaman, zaman saling berdekatan. Di dalam sebagian penjelasan para ulama, maksudnya waktu itu berlalu sangat cepat. Kita melalui hari demi hari itu tanpa terasa. Tidak lama ternyata muncul hari-hari yang kita anggap, kita rasa bahwa rasa-rasanya baru kemarin sore, ternyata sudah datang tahun depan, sudah datang dan semakin dekat bulan Ramadan. Subhanallah. Ini dari makna yataqarabuz zaman, zaman saling berdekatan. Waktu dilalui oleh manusia sangat cepat. Kemudian kata Nabi, wa yuqbadul ilmu, ilmu akan dicabut, wa tazharul fitan, fitnah saling bermunculan. Belum selesai fitnah yang satu, muncul lagi fitnah berikutnya.
belum lagi selesai fitnah ini, muncul lagi fitnah berikutnya. Terus gelombang fitnah bermunculan, sehingga manusia terombang-ambing ke sana kemari, tidak tahu arah dan tujuannya. Dan mereka tidak bisa menjawab adanya fitnah-fitnah tersebut. Kemudian kata Nabi, wayul qasyuh, sifat kikir dan bakhil akan dilemparkan ke dalam hati manusia. Wa yakthurul haraj, kemudian akan terjadi banyak pembunuhan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau berkata sebagaimana dalam kitab Fathul Bari, wa jami'u ma tadammanahu hadzal hadits, dan semua yang terkandung di dalam hadis ini, minal asyrat, dari tanda-tanda kiamat, qad ra'ainaha ayanan. Kata Imam Ibnu Battal, sungguh kami telah lihat dengan mata kepala kami sendiri. Faqad naqasal ilmu telah berkurang, kata beliau. Wa dhaharal jahlu, kejahilan telah bermunculan. Wa ulqiyas syuh, sifat kikir dan bakhil telah dilemparkan fil qulub, di dalam hati-hati manusia. Wa ammatil fitan, fitnah semakin merata. Wa kathural qatlu, pembunuhan terjadi di mana-mana. Itu Imam Ibnu Battal berkata seperti itu di zaman beliau. Dan Ibnu Battal sudah lama wafatnya. Kalau Imam Ibnu Battal saja berkata di zamannya seperti itu, nah, bisa dibayangkan bagaimana dengan zaman kita ini. Bagaimana dengan zaman kita ini? Kalau di zamannya Imam Ibnu Battal masih banyak ulama yang hidup. Di zaman kita sekarang bagaimana? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga sungguh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari perkara yang menjadikan seseorang hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah agar selamat dari berbagai fitnah ini, terutama ilmu yang semakin dicabut dan diangkat. Ilmu itu hal yang bisa membuat seseorang itu semakin baik, semakin istiqamah. Ketika ilmu sudah tidak ada, ilmu diangkat, maka yang tersisa adalah kejahilan. Orang yang mungkin tadinya ada di antara mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, tetapi ketika ilmu sudah berkurang dan diangkat, ini orang-orang soleh yang tadinya soleh tidak bisa dijamin keistiqomahannya. Karena yang membuat seseorang itu istiqamah manakala dia kokoh di atas ilmu agama, terdidik di atas ilmu agama. Ada para ulama, orang-orang yang berilmu, yang menjelaskan kebaikan kepada dia, mana halal dan mana yang haram, mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Dijelaskan oleh para ulama. Ketika para ulama sudah banyak yang wafat, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah, manusia akhirnya bingung mau pergi kemana menanyakan perkara agamanya. Sehingga yang mereka ambil, yang mereka jadikan sebagai imam, yang mereka jadikan sebagai patokan ingin bertanya tentang agama, kebanyakannya orang yang tak mengerti agama, orang-orang munafik, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Sehingga yang terjadi adalah kesesatan dan kesesatan. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi mengabarkan perkara ini. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dalam riwayat Imamul Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dada-dada hambanya, bukan langsung dicabut, langsung sekali cabut hilang sama sekali, bukan seperti itu.
Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Inilah caranya Allah untuk mencabut ilmu itu. Ulama semakin jarang kita temukan. Sebagiannya meninggal dunia. Naam. Subhanallah. Inilah cara Allah mencabut ilmu tersebut. Hatta idza lam yabqa aliman, kemudian kata Nabi, hingga tatkala tidak lagi tersisa orang yang berilmu, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Manusia pun mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka dalam agama. Mereka jadikan sebagai ustaz, mereka jadikan sebagai ulama, padahal tidak pantas dialim ulamakan. Fasu'ilu, maka orang yang seperti ini kata Nabi, dia pun ditanya, dimintai fatwa dalam urusan agama. Fa'aftau bi ghairi ilm, maka dia pun berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, dia tersesat dan membuat orang lain juga ikut sesat. Zallatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran seorang alim itu berarti ketergelinciran semua umat, karena umat akan ikut alim ulamanya yang dia anggap sebagai alim ulamanya. Kalau alim ulamanya saja begitu, bagaimana dengan umat? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih parah lagi ketika zaman sudah terbalik. Orang yang betul-betul berilmu dianggap sebagai orang yang jahil, sementara orang yang jahil dianggap sebagai orang yang berilmu. Iya, orang yang betul-betul mendakwahkan agama dengan baik dikatakan radikal, dikatakan apa namanya, dengan gelar-gelar yang buruk, teroris dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang betul radikal, orang-orang yang berpemikiran sesat, oh dianggap inilah orang yang moderat, pertengahan, punya sikap pertengahan. Subhanallah. Ini zaman kita serba terbalik. Persis seperti apa yang disabdakan oleh Nabi juga. Sayati sanawatun khadda'at. Ini hadis-hadis Nabi berbicara tentang akhir zaman. Akan datang, kata Nabi, tahun-tahun yang menipu manusia. Yusaddaqu fihal kadzib. Orang yang berdusta dianggap jujur. Wa yusaddaqu wa yukaddabu fiha shadiq. Sementara orang yang jujur dianggap berdusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang khianat dianggap amanah, sementara orang yang amanah dianggap berkhianat. Orang yang berilmu dianggap jahil, orang yang jahil dianggap berilmu. Orang yang berada di atas ahlus sunnah, di atas sunnah Nabi SAW, betul-betul memperjuangkan agama dengan baik, dianggap dan digelari dengan gelar-gelar yang buruk, radikal dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang sama sekali tidak memperjuangkan agama, oh ditokohkan, dikatakan orang yang paling berilmu. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Kemudian berbicaralah ruwaybidah. Qalu wa mar ruwaybidah? Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah ruwaybidah? Rasulullah bersabda, rajulun tafih yatakallamu fi mas'alatin amah. Seseorang yang tidak berilmu, yang dia bodoh, tetapi dia mau berbicara, ya, memposisikan dirinya seperti orang yang berilmu. Ini sangat berbahaya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi juga mengingatkan, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah seorang munafik tetapi lisannya pandai berbicara. Dia munafik, tetapi apa? Dia menipu manusia dengan kelihayan dia dalam mengolah kata-kata. Pandai berbicara, orator dia. Kalau berbicara manusia terpukau.
tetapi dia munafik. Subhanallah. Nah ini kalau kita tidak punya ilmu membedakan yang seperti ini, kita bisa terbawa hanyut ke dalam apa? Jurang kesesatan, fitnah. Makanya ilmu inilah yang memuliakan seseorang. Ilmu agama inilah yang membuat orang itu terjaga dari berbagai macam penyimpangan. Dengan ilmu agama. Nah, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang bermunculan dari perkara-perkara baru di dunia ini, kita bisa menyikapinya dengan sikap yang sangat bijaksana. Tidak mudah latah ikut-ikutan. Orang berkata begini, kita pun ikut berkata begitu. Nah, belum lagi kalau kita ini terlalu mudah terbawa berita. Sementara kebanyakan berita-berita itu berita hoax, berita yang dusta, tidak benar. Kadang kita latah juga ikut menyebarkan berita-berita yang seperti itu, dalam keadaan kita belum memastikan ini berita benar atau tidak ini. Sangat banyak Pak berseleweran berita-berita hoax itu, entah di media sosial, ya, di media, di apa namanya, dunia internet. Banyak hal-hal yang tidak benar beritanya, kemudian kita ikut juga. Ini yang seperti inilah yang banyak membuat manusia semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini dari tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah juga pernah mengingatkan dalam hadisnya, "Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda kiamat, tatkala ilmu itu dituntut, tatkala ilmu itu dicari dari asagir, orang-orang kecil, orang-orang rendahan. Kata Nabi SAW, siapa orang-orang yang rendahan ini? Ini orang-orang yang tidak mengerti sunnah, orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Iya, orang-orang yang dia berbicara dengan hawa nafsunya. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, indal asagir. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang dia hanya bisa membuat orang ketawa, tertawa, terbahak-bahak, sementara ilmu kurang untuk disampaikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apalagi kalau kita ini rujukannya, ya, adalah internet, dunia maya. Itu yang kita jadikan sebagai rujukan. Ada apa-apa, ya kita lihat di internet bagaimana beritanya. Seakan kita tidak punya ilmu dan ulama yang menjelaskan perkara-perkara agama. Makanya kalau terjadi suatu perkara yang besar, kita tanyakan kepada alim ulama kita, bagaimana hukumnya, bagaimana menyikapi perkara ini. Insya Allah dengan hal tersebut umat akan tenang, tidak mudah terprovokasi kemana-mana, tidak mudah terbawa dengan gelombang fitnah ke sana dan kemari, tidak. Tetapi dia bisa bersikap dengan bijaksana. Nah, ada perkara-perkara yang bukan urusannya, maka dia tidak mau mengurusinya. Terlalu banyak hal yang lebih penting dalam agama ini. Tidak perlu kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Ya, sibukkan dengan hal yang lebih bermanfaat. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amalan. Tidak usah kita terbawa dengan berita-berita yang lagi viral, yang lagi heboh, yang lagi ini dan itu. Tidak penting bagi diri kita. Ya, banyak-banyak terkadang malah menambah dosa kita. Sementara kalau kita sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amalan, yang ada adalah pahala menghampiri kita, terus bertambah, ketimbang sibuk mengomentari ini dan itu. Ini para jamaah. Maka ulama mengatakan apa? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsah. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia tahu kadar dirinya sampai di mana. Yang bukan urusannya jangan dia urusi. Iya, masih terlalu banyak hal-hal yang kurang dalam diri kita. Butuh kita benahi, butuh kita perbaiki. Salat kita bagaimana? Ya, sedekahnya kita bagaimana? Puasanya kita bagaimana? Masih banyak yang perlu kita benahi. Maka orang itu, ya, orang yang pandai, orang yang cerdas,
dia tidak mau terlalu sibuk terhadap urusan orang lain yang bukan urusannya. Dia sibuk dengan urusannya dirinya sendiri. Bagaimana dia memperbaiki dirinya, bagaimana dia membaguskan dirinya. Itulah orang yang berakal, itulah orang yang cerdik, itulah orang yang cerdas di dalam hidup ini, bukan mengurusi sesuatu yang bukan urusannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kata beliau, hadal hadis yubayyinu anna al-murada biqabdil ilm fil ahadits as-sabiqah an mutlaqah laysa huwa mahwuhu min suduri huffadhihi. Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dicabutnya ilmu, ya, itu bukan dihapuskannya dia dari dada-dada penghafalnya. Akan tetapi maknanya, kata beliau, lakin maknahu ayyamuta hamalatuhu, wafat, meninggal orang-orang yang berilmu, para ulama. Makanya ikhwani fiddin, wafatnya para ulama itu musibah bagi umat Islam. Itu selayaknya kita bersedih karenanya. Nah, beda alim ulama yang meninggal dengan orang biasa yang meninggal. Karena kalau alim ulama yang meninggal, berapa banyak ilmu yang dicabut dari dunia ini dengan wafatnya dia. Nah, karena dia yang menjelaskan kebaikan kepada umat, ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, ilmu itu diangkat dari tempat tersebut. Nah, dan Rasulullah SAW pernah menyatakan, la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman, tidak datang suatu tahun, melainkan tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kita sudah berapa tahun, sudah berapa ribu tahun berpisah dan lepas dari masanya umat terbaik, yaitu generasi salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, sudah jauh sekali masa kita ini, ya, dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi mengatakan tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya, ini membuat kita semakin waspada, membuat kita semakin mawas diri. Jangan sampai kita kurang bekal ilmu, akhirnya, ya, dengan hal tersebut kita pun banyak terjatuh dalam kesesatan, wal iyadu billah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, para ulama merekalah pewarisnya para nabi. Para ulama merekalah yang menjaga umat ini. Sehingga kalau ulama sudah meninggal dunia, akan datang kepada manusia apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika ilmu sudah berkurang, kejahilan merajalela, sehingga manusia kurang mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang merupakan kewajiban-kewajiban mereka di dalam agama. Manusia pun mulai meremehkan solat mereka, bergampangan dengan solat mereka. Muslim dia muslim, tetapi ketika azan berkumandang, dia masih santai-santai di luar rumahnya. Seakan-akan, ya, ketika azan berkumandang memanggil dia, hayya 'alas shalah, mari menuju salat, itu kan undangan Allah. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Seakan dia dengan perbuatannya tersebut dia menolak undangannya Allah. Seakan-akan dengan perbuatannya tersebut dia berkata, saya tidak mau menjadi orang yang beruntung, biarlah saya seperti ini. Nauzubillah. Sementara kalau yang lain mengundang dirinya, oh dia begitu cepat untuk datang ke undangan tersebut. Sementara masjid yang mengundang dirinya, oh dia masih bersantai-santai di dalam rumahnya. Nah, padahal muslim. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Harusnya kita merasa bersedih dengan keadaan umat Islam pada hari ini. Nah, di saat manusia berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah, melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi di saat bersamaan banyak manusia yang juga bergampangan, bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Ini diantara kejahilan yang menjadi sebab manusia akhirnya bergampangan seperti ini. Padahal meninggalkan satu sholat, dosanya itu tidak lebih ringan daripada dosa orang yang berzina dan mencuri. Meninggalkan satu sholat dengan sengaja itu tidak lebih ringan dosanya daripada orang yang berzina dan mencuri. Dosanya besar. Nah, bagaimana lagi kalau dia tinggalkan sholat itu secara terus menerus, tidak peduli lagi dengan sholatnya. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, ya, ini sangat sulit dia mendapatkan kebaikan dan hidayah Allah. Orang kalau masih sholat, asalkan dia tetap sholat, sekalipun mungkin masih banyak perbuatan-perbuatannya yang melanggar agama, tapi kalau dia masih sholat, masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk mendapat hidayah Allah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini firman Allah. Dengan dia sholat dan menjaga sholatnya, akan ada hal-hal yang demikian, walaupun mungkin terkikis sedikit demi sedikit. Sholat dia membawa dia kepada kebaikan. Sholat dia akan membawa dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Tapi kalau orang sudah tidak sholat dan berani meninggalkan sholat, peluang hidayah sangat kecil ada pada dirinya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Makanya sholat ini betul-betul harus kita jaga. Harus kita jaga. Sebagai seorang muslim, sholat merupakan tiang agama. Seseorang kalau sudah tidak sholat akan runtuh agamanya. Wallah, demi Allah, kalau dia sudah menggampang-gampangkan urusan sholat, dia sudah tidak sholat, ini dari tipu daya dan makar syaitan. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya dari hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, yadrusul Islam, Islam akan musnah, akan hilang, kama yadrusu wahsyuts tsaub, sebagaimana corak yang ada di kain putih itu hilang. Maksudnya hilang apa? Hatta la yudra ma siyam. Syariatnya, orang mungkin banyak memeluk Islam, tetapi orang tidak mengenal syariat Islam dengan baik. Mereka tidak tahu bagaimana puasa, wala sholat, mereka tidak tahu bagaimana sholat, wala nusuk, mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah, wala sedekah, mereka tidak tahu itu sedekah. Mereka tidak tahu perkara-perkara yang haram. Mereka tidak menyangka bahwasanya riba itu halal. Mereka menyangka bahwasanya musik-musik yang diharamkan itu halal. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan perkara-perkara semacam ini, hal-hal yang sudah lumrah, tetapi banyak manusia yang mengira hal tersebut dari perkara yang biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengatakan, wa yusra ala kitabillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Puncak-puncaknya ilmu itu diangkat, kata Nabi, yaitu ketika Quran dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lagi tersisa satu ayat pun di muka bumi ini. Ini tanda kiamat, Pak. Kelak Quran, ya, itu dibuka mushafnya tidak ada tulisannya. Itu tanda kiamat. Orang mau baca Quran sudah tidak ada lagi tulisannya. Yang ada cuma mushaf saja, lembaran-lembaran tanpa ada tulisan.
Ini sabda Nabi SAW. Akan diangkat kata Nabi di suatu malam. Wallahu alam kapan malamnya itu. Ini puncak-puncaknya ilmu diangkat. Nah kan Quran itu kan sudah sumbernya ilmu agama. Kalau Quran sudah diangkat, sudah tidak ada lagi tulisannya, apalagi yang mau diandalkan oleh manusia di muka bumi ini. Quran sudah tidak ada. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa tabaqa tawaif minan nas. Kemudian tersisa beberapa kelompok dari manusia, asy-syaikhul kabir wal ajuz, orang-orang yang sudah tua renta, yaqulun, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami masih ingat dulu bapak-bapak kami, kata mereka sering mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Subhanallah. Yang tersisa cuman kalimat itu saja. Manusia tidak kenal lagi surat Al-Kafirun, surat Qul Huwallahu Ahad. Diangkat bukan hanya dari tulisan-tulisan mushaf, dari dada-dada manusia itu terangkat. Jadi mereka tidak ingat lagi apa yang mereka sudah hafal, walaupun surat-surat pendek, walaupun surat Fatihah. Yang kita hafal mati surat Al-Fatihah itu di akhir zaman diangkat. Manusia lupa, mau buka Quran juga tidak bisa. Yang cuman mereka ingat, itu pun diingat oleh orang-orang sudah tua renta, orang-orang yang sudah beruban, orang-orang yang mereka yang ingat dulu, katanya bapak kami pernah dulu mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Hanya itu kalimat yang tersisa. Subhanallah. Ini sabda Nabi SAW. Fanahnu naquluha, maka kami pun mengucapkan kalimat tersebut. Mendengarkan hadits ini disampaikan oleh sahabat, ada salah seorang bertanya, wahai sahabat, apakah cukup bagi mereka dengan kalimat la ilaha illallah itu, sementara mereka tidak tahu sholat, bacaan sholat, mereka tidak tahu lagi puasa, mereka tidak tahu lagi beribadah, mereka tidak tahu lagi bersedekah? Hudzaifah yang menyampaikan hadits ini, beliau diam, berpaling dari orang tersebut. Ditanya lagi, diulang lagi sampai 3 kali. Kemudian sahabat Hudzaifah berkata, ya silah, wahai kamu, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah yang tersisa itulah yang akan menyelamatkan mereka. Dialah yang akan menyelamatkan mereka, dialah yang akan menyelamatkan mereka. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, ternyata kalimat la ilaha illallah nanti di akhir zaman itu yang tersisa. Nah, ini hadis diterangkan oleh Nabi SAW lebih jauh lagi. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, la yanza'annal Qur'an min baini adhhurikum. Quran akan diangkat, kata Nabi, di tengah-tengah kalian, yusra alaihi lailan. Itu terjadinya di suatu malam, kata beliau. Fayadhabu min ajwafir rijal, akan hilang dari mulut-mulut manusia. Fala yabqa fil ard minhu syai', sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari Al-Qur'an itu. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari Quran itu. Kata Syekhul Islam menjelaskan hadits ini, salah seorang ulama besar, yusra bihi fi akhir zaman. Kata Syekhul Islam, Quran akan dihilangkan nanti di akhir zaman, kata beliau. Dihilangkan dari mana? Minal masahib was sudur. Diangkat dari mushaf-mushaf Quran dan dari dada-dada manusia. Yang dihafalkan pun hilang. Fala yabqa fis suduri minhu kalimah, sehingga tidak ada satupun kalimat yang tersisa. Wala fil masahib minhu harf, dan tidak ada satupun huruf yang ada di mushaf Quran. Jangankan satu kata, satu huruf tidak ada. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih jelas lagi Nabi bersabda dalam hadis Anas bin Malik, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak kiamat hatta la yuqalu fil ard Allah Allah, sehingga tidak ada di muka bumi yang berkata Allah Allah. Tidak ada lagi orang yang berkata seperti itu. Maksudnya, kata ulama, dijelaskan dalam riwayat yang lain, maksudnya tidak ada lagi orang yang berla ilaha illallah, kecuali hanya segelintir orang yang masih ingat. Itu pun dari kalangan orang-orang yang sudah tua renta. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana manusia ketika mereka melupakan ilmu, akhirnya sudah Allah angkat sekalian sudah.
Manusia tidak mau lagi menuntut ilmu, tidak mau lagi memperhatikan ilmu agama. Akhirnya Allah pun murka, Allah pun marah. Akhirnya betul-betul dicabut. Orang baru mau menuntut ilmu di saat itu sudah. Mau mempelajari Quran, baru mau baca Quran, pas dia buka Quran sudah tidak ada lagi satu huruf pun di dalam Quran. Barulah di situ manusia mau sadar betapa pentingnya ilmu agama itu. Di saat ilmu agama ya sedang marak-maraknya diajarkan di mana-mana ya, di masjid-masjid Allah disuarakan ilmu agama, akan tetapi apa? Banyak orang yang tidak peduli terhadapnya. Di saat ilmu Quran diangkat baru mereka mau sibuk. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nikmat itu memang terasa, sangat terasa kalau hilang dia. Kalau masih ada di depan kita, kita rasa santai-santai aja. Tapi ketika dia sudah tidak ada, baru terasa betapa berharganya nikmat itu. Ya persislah kalau misalnya kita sedang sakit. Kita ini jarang mensyukuri nikmat sehat. Rasulullah kan pernah bersabda ya dalam sebuah hadisnya bahwa nikmatani makbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat kata Nabi, sering manusia lalai tidak mensyukurinya, lupa. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Orang baru ingat betapa berharganya sehat kalau jatuh sakit. Kalau tidak sakit, dia tidak sadar bahwa dia sekarang ini di atas nikmat, badannya sehat. Nanti jatuh sakit baru dia berpikir, aduh betapa berharganya waktu saya sehat, betapa enaknya, betapa nyamannya badan sehat itu. Sama dengan waktu. Nanti baru berharga betul itu waktu. Kalau datang waktu hal-hal mepet, datang waktu-waktu sempit yang dia sangat butuh waktu lapang di situ, baru dia menghargai, baru dia betul-betul sadar betapa berharganya waktu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka inilah diantara tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu dari situ ya hendaknya kita betul-betul memperhatikan ilmu agama, karena kita sadar, kita sudah sampaikan sabda Nabi SAW tadi bahwa di antara tanda kiamat ilmu akan dicabut di akhir zaman. Naam, sementara kejahilan merajalela. Iya. Maka sebelum itu terjadi, persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya terhadap ilmu agama. Iya. Jangan pernah ridho ketika kita menjadi orang yang tidak tahu ilmu agama. Iya. Hendaknya kita bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Dan manfaat yang paling besar di dalam agama ini manakala kita sibuk dengan mempelajari ilmu agama. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.